Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai musuh. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Gorban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Gorban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Gorban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Gorban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Gorban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Gorban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Gorban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Gorban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Gorban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Gorban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Gorban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Saudara, Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia, hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut, dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai musuh. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai musuh. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novo-Fedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia, hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai musuh. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Saudara, Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut, dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai musuh. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Saudara, Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia, hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan. Bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar Komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina. Pakar Pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia.
Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi Barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Seusai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia.
Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya. Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai Korban ini menambah daftar komandan Putin yang tewas akibat perang. Dikutip dari Daily Mail, Letnan Kolonel Nikolai Korban masih berusia 36 tahun. Meski terbilang muda, pengalamannya di dunia militer ternyata cukup banyak. Sebelum tewas pada 2 Agustus lalu, Korban menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Khusus Layanan Keamanan Federal Rusia. Dikutip dari Newsweek, Korban juga pernah bertempur di Suriah dan dianugerahi 2 medali keberanian. Prestasi tersebut membuat Korban dipercaya oleh para pejabat tinggi Presiden Putin. Terkait kematian Korban, memang tidak disebutkan di mana lokasi ia tewas di Ukraina. Namun fotonya menjelang dikebumikan telah beredar di media sosial. Foto Korban dipasang pada sebuah plakat dan disandingkan dengan beberapa tangkai bunga di bawahnya. Dalam plakat tersebut terdapat kalimat ucapan terima kasih kepada Korban karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan tempur Rusia. Semasa bertugas, Korban dikenal sebagai sosok komandan yang berani dan tegas. Adapun kematian Korban ini dilaporkan menjadi yang ke-99 dari kolonel Rusia yang tewas selama perang di Ukraina.
Pakar pertahanan Rusia Igor Korochenko mengatakan Korea Utara siap mengirimkan 100.000 tentara ke negaranya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Tak hanya itu, pekerja bangunan Korea Utara juga siap bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan perang. Ia mengatakan pasukan Korea Utara memiliki kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan termotivasi. Korochenko menambahkan Kremlin tak boleh malu menerima uluran tangan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2022, dua negara ini memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun belum jelas bagaimana Korea Utara menawarkan bantuan militer ke Rusia. Korea Utara dikabarkan memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600.000 personel cadangan. Namun sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbas yang pro-Rusia. Dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan diduga memiliki agenda tersembunyi. Disebut-sebut Rusia tengah mencari solusi untuk menyamarkan asal ekspor minyak Rusia jelang embargo Uni Eropa. Sementara itu dalam pertemuan tersebut keduanya juga membicarakan soal perang Rusia di Ukraina. Dilansir oleh Kompas.com, pertemuan antara Putin dengan Erdogan berlangsung pada Jumat 5 Agustus di Sochi, Rusia. Keduanya terlibat pembicaraan terkait dengan fokus perang Rusia dan Ukraina. Tak hanya itu, Putin dan Erdogan juga membicarakan soal upaya Kremlin menghindari sanksi barat. Putin menyampaikan terima kasih pada Erdogan karena telah mengamankan kesepakatan internasional yang melanjutkan ekspor biji-bijian dari Ukraina yang telah terganggu perang serta mengakhiri kebuntuan krisis pangan global. Namun sebuah laporan pemerintah Ukraina oleh Washington Post menyatakan Putin mencari saham Rusia di kilang, terminal, dan reservoir minyak Turki. Hal tersebut sekaligus untuk membantu menyamarkan minyak Rusia menjelang embargo minyak Uni Eropa. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Rusia dapat mencari rekening koresponden untuk bank-bank besar Rusia demi menghindari sanksi keuangan. Terkait hal tersebut, pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi. Selain itu, Turki juga belum terlihat akan menyetujui proposal yang akan menempatkan anggota NATO itu pada risiko sanksi sekunder yang cukup besar.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporannya. Permintaan maaf itu disampaikan Amnesty International melalui email kepada Reuters yang dirilis pada 7 Agustus. Laporan Amnesty International mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Amnesty mengaku menyesalkan dampak atas siaran pers tentang taktik pertempuran militer Ukraina. Pasalnya, laporan pers menyebabkan kesusahan dan kemarahan. Kelompok HAM tersebut menjelaskan terkait tujuan mempublikasikan analisis tersebut. Alasan Amnesty International adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Meski demikian, Amnesty tetap menolak menyangkal hasil temuannya. Dalam emailnya, Amnesty bersikeras pengamatnya melihat pasukan Ukraina di sekitar wilayah pemukiman. Setidaknya di 19 kota dan desa di seluruh negeri. Menurut Amnesty, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut. Amnesty menyebut mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang akan datang. Selesai temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Amnesty mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia. Menanggapi kritik Zelensky, Amnesty menekankan temuannya tak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran Rusia atau militer Ukraina tak mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Amnesty bersikeras mereka pun tak membenarkan pelanggaran Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-166 pada Senin 8 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina berhasil menghancurkan jembatan strategis Antonovsky yang biasa menjadi penghubung Rusia. Hingga Zaporizhia rencananya akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina kali ini melancarkan serangan balik di Kherson. Jembatan strategis Antonovsky dihancurkan Ukraina. Diketahui jembatan itu membentang di atas sungai Dnipro. Jembatan itu merupakan penghubung pasokan utama di daratan antara kota dan tepi selatan Dnipro. Sebelumnya, jembatan itu sudah hancur sebagian pada 27 Juli lalu. Dengan kehancuran jembatan ini membuat Moskwa harus memikirkan kembali jalur pasokan, bahkan dimungkinkan menggunakan ponton untuk menyeberangi sungai. Dalam hari ke-166 ini, penduduk di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia rencananya akan menggelar referendum. Hal ini sebagai penentuan wilayah itu bergabung dengan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pemerintahan yang ditempatkan Rusia di Zaporizhia, Yevgeny Balits. Sebagaimana diketahui, wilayah Kherson dan Zaporizhia di Ukraina Selatan sebagian besar telah dikuasai Rusia. Dalam hari ke-166 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya risiko bencana nuklir. Ia merespons adanya serangan Rusia di dekat PLTN Zaporizhia yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Zelensky meminta dunia agar tidak melupakan kejadian di Chernobyl di mana satu reaktor meledak. Ia mengingatkan PLTN Zaporizhia memiliki 6 reaktor. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan di PLTN Zaporizhia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa, di antaranya Rusia menghentikan pengiriman minyaknya ke 3 negara di Eropa hingga amunisi diledakkan di pangkalan udara di Crimea. Dikutip dari Kompas.com, 3 negara di Eropa kini tak bisa mengimpor minyak dari Rusia. Ketiga negara itu adalah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini lantaran pengiriman minyak Rusia telah dihentikan. Pihak perusahaan Rusia Transneft menerangkan penghentian pasokan minyak itu lantaran pembayaran transit tidak dapat diproses akibat sanksi. Diketahui minyak Rusia yang dikirim ke 3 negara itu melalui Ukraina. Disebutkan ternyata pihak Ukraina menghentikan transportasi minyak. Hal ini karena tidak menerima dana untuk layanan tersebut. Dalam hari ke-167 ini, amunisi telah diledakkan di sebuah pangkalan udara di Crimea. Sebagaimana diketahui, wilayah itu telah dikuasai Moskwa. Informasi ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia menyebutkan sejumlah amunisi penerbangan juga diledakkan di dekat pemukiman Novofyodorovka. Kendati begitu, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dalam hari ke-167 ini juga, 2 kapal kargo yang memuat gandum telah diberangkatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Infrastruktur Ukraina. Pengiriman ini berdasarkan kesepakatan dengan Rusia yang ditengahi Turki dan PBB setelah diblokir karena perang yang terjadi. Kapal tersebut menuju Turki dan Korea Selatan. Untuk kapal dengan tujuan Turki memuat 5.300 ton produk. Sedangkan kapal dengan tujuan Korea Selatan membawa sekitar 65.000 ton. Sebagaimana diketahui, Ukraina merupakan negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea hancur setelah meledak hebat dan menewaskan 1 orang. Diduga serangan tersebut berasal dari rudal jarak jauh Ukraina. Pasca ledakan besar itu, awan hitam tampak membentuk jamur pada Selasa 9 Agustus 2022. Awan hitam akibat ledakan tersebut terlihat dari pangkalan militer Saki Novofedorivka. Serangan itu memicu pertanyaan tentang bagaimana situs yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapat serangan. Wakil pemerintah setempat Victoria Kazmirova mengatakan ledakan di lapangan terbang membuat semua jendela pecah. Tak lama setelah serangan tersebut, seorang pejabat senior Ukraina muncul dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun ia tak memberikan rincian lebih lengkap terkait hal ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ledakan itu terjadi sekira pukul 15.20 waktu setempat. Ia menambahkan beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan. Kini pihak terkait tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan senior terbaiknya.
Letnan Kolonel Nikolai Korban dilaporkan tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kematian Nikolai